Semuanya, udah kita akan bahas prediksi soal SNK 2024 bidang kebumian nomor 81 dan 82. Oke. Menurut karakteristik temperatur, atmosfer dibagi didasarkan atas karakteristik temperatur adalah jadi ini adalah sebuah gambar struktur lapisan atmosfer yang didasarkan pada profil temperatur. Nah, biasanya kalau di Olimpiade, exosfer ini nggak ada, maksudnya nggak dianggap gitu loh, ya gitu ya intinya. Tapi di beberapa literatur ada yang menyebutkan exosfer, jadi ya. Tapi kalau di sini ada gambarnya, ya udah kita anggap aja ada. Oke, jadi berdasarkan profil temperatur, atmosfer ini dibagi menjadi 4 ya sebenarnya. Tapi di sini ada 5. Oke, kita anggap 5. Jadi ada troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Nah, ini didasarkan pada temperatur, profil temperatur. Gitu, misalkan nih, temperatur kan menurun nih, atau makin dingin seiring dengan meningkatnya ketinggian. Terus di stratosfer dia naik, makin panas, di mesosfer dia turun lagi, di termosfer dia naik lagi. Nah, itulah yang disebut sebagai pembagian lapisan atmosfer berdasarkan profil temperatur. Nah, terus di sini itu yang nggak ada ionosfer. Karena ionosfer itu bukan berdasarkan, melainkan ionosfer ini berdasarkan kandungan ion-ion yang ada di atmosfer. Nah, letak ionosfer itu di sekitar mesosfer dan termosfer, ya di ketinggian segitu. Jadi berdasarkan ion atau kandungan listrik atau ion-ion yang ada di atmosfer, bukan berdasarkan temperatur gitu. Oke, lanjut. Fenomena cuaca karena keberadaan bla bla bla. Akan kita bahas. Oke, ini adalah troposfer, lapisan atmosfer paling bawah yang ada di bumi. Nah, troposfer ini merupakan tempat di mana segala fenomena cuaca itu terjadi. Mulai dari pembentukan awan, yang mana awan itu bisa menghasilkan berbagai bentuk presipitasi, hujan, badai, bahkan salju dari awan. Nah, itu semua fenomena cuaca itu terjadi di lapisan troposfer. Lalu, apa yang menyebabkan fenomena cuaca itu bisa terjadi? Jawabannya adalah adanya uap air. Nah, uap air ini adalah elemen penting yang mendukung terjadinya segala proses cuaca yang ada di permukaan bumi. Karena awan itu bisa terbentuk. Misalkan nih, uap air yang terkandung dalam udara ketika dia terkena radiasi matahari, maka dia akan mengembang, lalu dia akan bergerak ke atas. Dia akan jenuh dan akan menjadi awan. Nah, awan itu bisa menyebabkan presipitasi, baik itu dalam bentuk hujan, salju, atau dalam bentuk es. Bahkan fenomena-fenomena cuaca seperti guntur, petir, dan lain-lain itu juga dihasilkan dari awan, yang mana awan itu membutuhkan uap air sebagai agar dia bisa terbentuk. Nah, sehingga segala cuaca yang ada di permukaan bumi ini itu tidak lepas dari peran H2O atau uap air. Sehingga di sini jawabannya yang tepat, troposfer dan uap air. Oke, sekian pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.